Jakarta, masih Anies saja yang sudah mendapat dukungan kuat dari pernyataan PKS. Lalu kemarin Nasdem juga ikut mendukung ke sana. Ya. Tapi bagaimana dengan partai yang Kim ini, Koalisi Indonesia Maju? Siapa yang akan dibawa juga belum ada kejelasan. Untuk pameran aja. Nah, mulai ini. Kita ketemu lagi dengan sahabat usia Mas yang pada saat ini masih akan berbincang soal politik. Ya, sebentar lagi masa pendaftaran pilkada serentak hampir ditutup. Sudah tidak sampai hitungan bulan lagi, tinggal hari lah gitu. Hanya di daerah-daerah tertentu saja yang sudah mulai dibuka, mulai di-open oleh petinggi-petinggi partai. Ya, daerah-daerah tertentu yang nggak begitu ramai, ya, itu sudah mulai dipublikasikan. Ya, sebagai misalnya di Cianjur itu sudah adalah tokoh-tokoh pasangan yang mulai diunggah. Gitu. Nah, kalau yang di Medan ini juga sudah, ya, malahan banyak sekali partai itu sejak dari awal itu yang paling luar biasa hanya di Medan. Lalu disusul dengan Surabaya, maksudnya Surabaya ini Jawa Timur, kalau yang di Medan itu provinsi Sumatera Utaranya, ini sudah ada. Tetapi yang lain-lain yang besar-besar seperti Jakarta, lalu Jawa Tengah, Jawa Barat, ini yang potensi-potensi besar. Nah, nanti akan menjadi pendukung kekuatan yang ada di Jakarta. Maksudnya Jakarta itu ya pusat pemerintahannya. Apakah nanti tanggal 20 Oktober itu sudah berlangsung pindah ke IKN, ibu kotanya, kita juga belum tahu sekalipun itu sudah di SK-kan. Ya, faktanya kan Pak Presiden Jokowi yang berjanji mulai berkantor di IKN, ya betul berjanji datang dan melakukan kegiatan di IKN. Tapi kan waktunya cuma 3 hari saja. Ya, dan 3 hari itu apa yang dikerjakan? Kok kelihatannya menurut saya nggak begitu ada hasil yang dikerjakan selama 3 hari di sana, kecuali touring bersama influencer, lalu jembatan yang diresmikan, dan dialog dengan pengelola IKN itu sendiri. Hanya itu yang saya mengerti. Tapi balik lagi ke masalah pemilu kada serentak yang pendaftarannya tinggal sekian hari saja untuk ditutup ini, masih banyak yang menjadi misteri, ya, terutama untuk di Jakarta, lalu di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Ya, untuk Jakarta, masih Anies saja yang sudah mendapat dukungan kuat dari pernyataan PKS. Lalu kemarin Nasdem juga ikut mendukung ke sana. Ya, tapi bagaimana dengan partai yang Kim ini, Koalisi Indonesia Maju? Siapa yang akan dibawa juga belum ada kejelasan. Yang jelas dari Partai Golkar, ketika Kaisang bersilaturahmi, itu langsung menyatakan Ketua Umum Partai Golkar, kalau Kaisang maju akan diberi wakilnya Babah Alun. Itu baru sampai ke situ, tapi sampai hari ini belum ada, ya, pernyataan-pernyataan berikut. Lalu dari Gerindra sebetulnya juga yang diinginkan adalah Ridwan Kamil, ya, tapi
Ridwan Kamil rupanya masih dikunci oleh Partai Golkar. Lalu PDIP yang rupanya juga menjadi bagian untuk tidak berpihak ke Jokowi juga belum menyatakan siapa yang akan didukung. Hanya dia menyatakan Anies masih bagian dari perbincangan di elit politik ya untuk bisa didukung ya, tapi nantilah biasanya di bagian-bagian terakhir ya, ini masih dirahasiakan semuanya ini rupa-rupanya. Hanya di Provinsi Banten ini yang sudah lumayan ada jagonya dari koalisi Indonesia Maju, hanya pecah kongsi Golkar tidak ada di dalam kesatuan yang diusulkan oleh Partai Gerindra karena Partai Golkar sendiri punya jagoan ya, yaitu Airin. Ya, Airin ini juga ya gimana ya sampai hari ini kan belum memiliki kekuatan. Apakah nanti Golkar berdiri sendiri kan tidak mungkin karena jumlah kursinya mungkin kurang itu untuk provinsi. Nah, apakah nanti akan bergabung dengan PDIP kita juga belum tahu ya. Dan satu lagi yaitu tokoh yang fenomenal, tokoh yang penuh dengan kemudahan-kemudahan lah yang boleh dikatakan tokoh muda yang mendapatkan karpet merah masih menjadi misteri bagi banyak orang. Sebab ketika dia berkunjung ke PKS, berkunjung ke Partai Golkar, berkunjung ke Partai Nasdem, juga tidak menyodorkan namanya sendiri dari Ketua Umum Partai, Kaisang itu. Dan dulu juga pernah disarankan oleh Wapres terpilih Gibran, kakaknya itu, untuk Kaisang segera bertemu dengan Puan Maharani dari PDIP. Itu juga sampai sekarang belum terjadi. Ini kan berarti ada hal-hal yang masih diragukan, masih ada banyak hal yang disimpan. Ya, kartu truf dari para petinggi partai masih belum dikeluarkan. Nah, untuk Jawa Tengah, Kaisang yang boleh dikatakan hasil surveinya paling tinggi, lalu para kandidat lainnya seperti Sudaryono, lalu Lutfi, Kapolda itu yang juga pernah dikandidatkan, kan juga sudah pindah. Yang tidak mungkin lagi, ya, atau kita juga masih belum tahu ya, karena Sudaryono dipindah ke Jakarta untuk menjadi wamen di pertanian. Ya. Lalu Lutfi juga dipromosikan ya, ini. Jadi sebetulnya Kaisang di Jawa Tengah ini punya peluang ya. Tapi sekali lagi Partai PSI kan tidak bisa berdiri sendiri. Partai PSI tetap harus berkolaborasi dengan partai-partai yang lain karena butuh kursi yang cukup banyak juga, karena dia PSI hanya punya berapa kursi, tidak sampai 10, taruhlah hanya 8 kursi, berarti kan ini kurang banyak untuk bisa mencalonkan. Nah, apakah partai-partai Kim juga akan mendukung Kaisang di Jawa Tengah? Kita juga belum tahu. Ya. Karena Kaisang sendiri akhirnya juga menyatakan bahwa Pak Lutfi itu yang mantan Kapolda Jawa Tengah yang ditugaskan oleh Presiden ketika masa kegubernuran Ganjar habis kan diisi oleh itu Pak Lutfi. Ya. Dan ini juga semua merupakan bagian dari hal yang masih sangat dikunci. Ya. Jadi rupa-rupanya Kaisang ini juga masih punya strategi jitu, strategi yang luar biasa
Dia memang tidak mau menyodorkan dirinya, tapi rupa-rupanya strateginya supaya dia dilirik, dia diambil oleh partai-partai yang lain untuk diajukan. Nah, ini seperti itu. Ya, apakah itu betul-betul gagasan dari Kaisang sendiri ataukah itu gagasan dari mentornya, yaitu bapaknya, dan mungkin juga kakaknya ya, yang mementori. Karena beberapa yang lalu ya, ketika PDIP memperingati kuda tuli ya, tentang kerusuhan 27 Juli pada tahun 1996 di Solo itu ya, Presiden beserta dengan kedua anaknya, yaitu Wakil Presiden terpilih Gibran dan Ketua Umum PSI Kaisang, datang juga ke wilayah Solo Raya ya, untuk bersama-sama dengan para pendukungnya ya, pendukungnya ini kan bagian dari ya sama-samalah untuk membangun sebuah kekuatan gitu. Jadi rupanya PDIP dan keluarga presiden ini ada sebuah perlombaan kekuatan yang sangat sama besarnya sesungguhnya ya. Kekuatan presiden selaku pemain politik ya, dan memang jabatan presiden itu kewenangannya sangat besar sekali dibanding dengan partai-partai. Nah, sebagai bukti bahwa kekuatan politik dari seorang presiden besar, yaitu di kabinetnya kan. Kabinetnya coba ketua Golkar, ya, jadi menterinya. Ketua PAN, jadi menterinya. Ketua Demokrat, jadi menterinya. Nah ini kan mempertandakan ya, bahwa presiden memiliki kekuatan politik. Apalagi presiden terpilih pada saat ini juga sebagai menterinya juga. Nah, jadi ibaratnya kan semua partai-partai itu menjadi bagian dari bawahannya, ya, kecuali dari PKS. Ya, dan dari PDIP yang tidak masuk ketua umumnya dalam jaringan kabinet itu. Dan mungkin juga partai-partai yang kecil yang tidak masuk ke dalam Senayan itu tidak diangkut dalam gerbong kabinetnya presiden. Nah, ini sekali lagi bahwa Kaisang juga masih menjadi, yang saya katakan tadi, menjadi misteri ya, karena ada peluang dia main di DKJ, ya, daerah khusus Jakarta, ataupun di Jawa Tengah. Sekalipun di Jawa Tengah kuat ya, elektoralnya, lalu di Jakarta sangat kecil, tapi itu bukan berarti bagian yang mengecilkan hati dan pikirannya untuk maju di pilkada. Karena tadi ya, dia punya mentor dua sekaligus, ya, kakaknya yang menjadi wakil presiden terpilih dan bapaknya yang masih menjabat presiden sampai saat ini. Nah, ini dia semua akan semakin mengerucut pada hari-hari mungkin kurang 1 minggu lah. Kalau sekarang kan masih sekitar 3 minggu waktu pendaftaran ditutup itu. Nah, biasanya para elit, para ketua umum ini menyatakan kader-kadernya yang potensial, yang betul-betul rawan, ya, maksudnya rawan itu persaingannya sangat kuat, ya, untuk saling menang itu memunculkannya di bagian-bagian terakhir. Dan ingat ya,
ketika kemarin pemilu presiden itu, presiden terpilih dan wakil presiden terpilih kan pendaftarannya di hari-hari terakhir dibanding Cak Imin dan Anies yang di awal jauh sekali sudah dideklarasikan, lalu disusul dengan ini. Nah, yang sekarang ini pilkada juga begitu untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Jakarta itu. Nah, 3 provinsi itu yang rupa-rupanya menjadi strategi kuat untuk Kim dan yang lainnya. Ya. Jadi Kim ini juga kadernya sebetulnya kan nggak punya kader ini di Jakarta, kecuali Golkar melepas Ridwan Kamil, ya akan dijadikanlah calon gubernur. Karena Golkar sendiri pengennya kan Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat dengan hitung-hitungan yang sangat positif menangnya. Begitu juga dengan PDI, ya, di Jawa Tengah, kalau memang nanti muncullah Kaisang, pasti akan muncul tokoh X ini. Nah, Andika Perkasa ini juga mulai diproyeksikan ke Jawa Tengah. Ya, jadi mulai ada gambaran-gambaran, tapi belum finish, belum deal 100%, baru gambaran. Untuk Jakarta juga begitu. Ya, Anies itu masih menjadi sorotan yang baik dari PDIP. Ya, lalu Ahok juga muncul nama itu. Tapi kalau nanti ke Anies nggak tahu Ahok mau kemana. Gitu. Itu gambaran. Oke, sampai di sini kita akan ketemu. Kiranya netizen terus mendukung sinyal-sinyal baik ke Sahabat Usia Mas, sehingga Sahabat Usia Mas terus maju, terus berkembang, dan terus bisa memberikan hal-hal yang baik kepada netizen. Sampai jumpa.